Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandika Reza Ardisa Putra dari Teknik Mesin 2016. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi ya. Saya juga agak-agak lupa. Jadi kalau salah penyebutan mohon dimaklumi. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita akan membahas tentang response of damped system under harmonic force. Kalau di bahasa Indonesia itu respon dari sistem teredam, damped itu teredam di bawah pengaruh gaya harmonik. Gaya harmonik itu apa? Gaya harmonik itu merupakan gaya yang secara periodik itu berulang. Biasanya itu ditandai dengan adanya rumus cos omega t, sin omega t, semacam itu. Jadi dalam getaran mekanik, kalian itu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sebenarnya mudah untuk dipahami. Ketika kalian mendapatkan suatu masalah atau suatu contoh lah, suatu sistem digambarkan sebagai berikut. Kalian gak usah bingung-bingung, kalian tinggal ingat aja rumus hukum 2 Newton, itu sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F itu kan resultan gaya yang terjadi pada sistem, sedangkan M kali A itu massa dikali percepatannya. Nah, di konteks getaran mekanik, resultannya itu ada komponen K atau spring, kemudian ada komponen C atau damper. Jadi kalau dituliskan itu kita urut arahnya ya. Kalau misalkan positif itu ke bawah, berarti kalau K kan ke atas ya, karena kalau kita narik ke bawah pasti tegangannya nariknya ke atas, makanya dia minus K dikali X atau perpindahannya. Kemudian ada komponen C. Komponen C ini identik dengan satuan kecepatan dikali dengan kecepatan ya. Kemudian ada gaya ke bawah. Gaya ke bawah kan positif ya, karena ngikutin tanda plus, makanya positif Ft sama dengan M kali A. Nah, udah ini doang sebenarnya konsepnya, mudah aja. Namun kalau di getaran mekanik itu ada kesepakatan atau konsensus standar atau simbol, yang mana ketika kita menyebutkan posisi masih ya menggunakan X tetap X, tapi kalau kecepatan atau V itu kita gunakan X dot. X dot ini sama aja dx dt. Nah, untuk kecepatan itu identik dengan X ya dot atau d kuadrat X per dt kuadrat. Kemudian kita lanjut langsung ke persamaan geraknya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya itu persamaan gerak. Kalian tinggal pindah ruas saja. Si min kx pindah ke sini jadi plus, si min cv ini pindah jadi plus. Jadi kayak gini nanti. Mx dot dot ini kan A tadi sama dengan fx x dot dot ya. Jadi mx dot dot plus cx dot plus kx sama dengan ft. Nah, ft inilah yang menjadi fokusnya, itu harmonic force. Nah, contohnya yaitu sebagai berikut. Harmonic force yang dicontohkan adalah F0 cos omega t. Ini harmonik. Ya, harmonic force-nya ini. Jadi rumus totalnya jadi seperti ini. Bukan rumus total sih, rumus sementara jadi seperti ini ya kan.
Kalian tinggal substitusi aja ft-nya ke sini. Nah, gimana sih untuk menyelesaikan persamaan ini? Gimana untuk menyelesaikan persamaan ini nih? Untuk menyelesaikan persamaan ini tuh membutuhkan dua solusi, yaitu solusi homogen dan solusi khusus atau solusi partikular yang disimbolkan dengan XH sebagai solusi homogen dan XP sebagai solusi partikular. Solusi homogen disebut juga dengan solusi transien. Jadi kalau kalian misalkan ada soal ditanyakan bagaimanakah solusi transiennya, ya kalian berarti cari solusi yang homogen. Kalau solusi partikular itu adalah solusi lawannya, yaitu steady state. Nah, jadi kalau ditanyain bagaimanakah solusi steady state-nya, yaitu ya solusi partikularnya. Adapun total respon atau jumlah semua respon dari sistem merupakan penjumlahan dari solusi homogen dan solusi khusus, yaitu XHT, XPT, tinggal dijumlah aja. Nah, untuk solusi homogen, rumusnya adalah sebagai berikut. Ini tuh rumus udah didapat dari chapter sebelumnya sebenarnya, di chapter 2 sebelum UTS. Kalian tinggal baca lagi, karena kalau diuraikan di sini terlalu panjang. Nah, solusi khususnya itu bagaimana? Nah, karena kita menggunakan atau fokus kita yaitu adalah apa tadi? Harmonic force, maka solusi khusus kita juga harus harmonik. Solusi harmonik yang kita gunakan, misalkan ini asumsi aja sih ya, karena dia harmonik, misalkan saya anggaplah suatu konstanta X kemudian dikalikan dengan cos omega T dikurangin V. Nah, kenapa omega T, kenapa V, kenapa X? Nah, kalau X dengan V-nya ini asumsi aja. Jadi nanti si X sama si V ini kita akan cari nilainya biar si XP ini bisa terdefinisi gitu kan. Nah, kenapa milih omega T, cos omega T ya, karena yang kita ambil contoh itu F0 cos omega T ini. Jadi kita menggunakan cos omega T. Nah, seperti saya tadi bilang bahwa ini kan asumsi, makanya nilai dari X dan V ini kita harus cari bagaimanakah cara mencarinya, atau berapakah nilai dari X besar ini dan berapakah nilai dari V ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kita punya rumus ini kan ya, punya rumus awal seperti ini, dan kemudian solusi partikularnya itu tadi sama dengan X besar cos omega T min V. Nah, namanya solusi berarti dia harus memenuhi persamaan ini kan. Nah, berarti artinya si X ini dimasukkan sini, nanti bisa dimasukin sini, berarti artinya nanti terdefinisi, dimasukin sini juga terdefinisi. Gimana cara memasukkannya? Ya tinggal disesuaikan aja, misalkan dia X kan, X berarti kalau X ya berarti tidak ada perubahan kan, berarti X cos Nah, kalau X dot tahu kan, yaitu turunan pertamanya ya. Ya, X dot ini turunan pertama dari fungsi ini. Kalau diturunin tahu lah ya cara nurunin persamaan ini, yaitu cos diturunin jadi minus, jangan lupa X nya masih tercantum. Jadi X kan konstanta, jadi dia tetap
nilainya nggak berubah ya, karena dia merupakan konstanta, jadi pas diturunin dia tetap X. Yang berubah kan cosnya ini, cos jadi sin minus, karena minus ini tuh karena tadi cos diturunin kan jadi min sin, sedangkan x nya tetap. Nah yang di dalam ini tuh keluar omega, jadi omega. Nah, saya rasa kalian sudah mahir lah ya, saya yakin kalian bisa melakukan. Oh ini hilang. Nah, kemudian x dot dot, ya berarti tinggal ini diturunin lagi sekali, dari sin jadi cos. Nah kemudian ini masih minus x, omeganya kan keluar lagi, berarti di sini jadi omega kuadrat. Jadi udah, kalau sudah ketemu tiga-tiganya, kalian tinggal masukin satu-satu. Masukin satu-satu ke sini, berarti m x dot dot kan, x dot dot adalah ini minus x omega kuadrat cos omega t min pi tutup kurung ditambah c dikali x dotnya itu ini x dot minus x omega sin omega t dikurangi v, ditambah terakhir yaitu k kali x nya berarti ya nggak dirubah ya, berarti tetap x cos omega t min v. Nah udah deh, sama dengan f, jangan lupa f0 masih ada ya, cos omega t. F0 itu gaya awal ya, atau amplitude, sedangkan omega itu frekuensi dari si gaya ini. Udah, kalau udah ketemu gini, kalian tinggal faktorkan masing-masing suku ya. Misalkan kan ini ada x, jadi x-nya dikeluarin. Nah ini kan ada sama-sama ada cos, ini ada cos, berarti jadiin satu, k min m kali omega kuadrat, sama-sama cos kan, cos omega t min v, dan dikurangin ya sisanya, itu berarti c kali omega sin omega t v sama dengan di sini ya, f0 cos omega t. Nah dari sini kalian bisa sama kan, seperti ini kan ya, sama seperti ini kan. Nah dari ini kalian ingat-ingat kembali sifat trigonometri ya kan, cos omega t min pi itu sama dengan cos omega t cos v ditambah sin omega t sin pi. Ini tuh cos a ditambah b
ya jadi cos A cos B ya gitulah, kalian ingat-ingat lagi. Nah dari rumus ini kalian coba masukin ke sini nih, sini dan ke sini nih. Kalau sudah nanti didapatkan suatu persamaan yang hasilnya nanti hasil akhirnya itu seperti ini. X sama dengan F0 per K. Jadi sin cosnya udah pada hilang ya. X sama dengan F0 per K min M kali omega kuadrat dikuadratin ditambah C kuadrat omega kuadrat. Ini semua dalam kurung ya. Di dalam satu ini dipangkatin setengah atau di akar. Sedangkan untuk V ini yaitu tan inverse dari C kali omega per K min M atau massa dikali omega kuadrat. Jadi yang tadi kita cari ini kan kita nyari ini kan udah ketemu, yaitu ini kita udah ketemu. Nah solusi homogen kita sepakati ini ya, di chapter sebelumnya udah ada. Sedangkan solusi partikularnya yaitu kita sudah dapatkan tadi, X, kita ganti warna, X partikular X besar tadi cos omega T min V. Nah dengan X nya tuh ini dan omeganya tuh P nya tuh ini ya, kalian tinggal masukin aja. Oleh karena itu solusi total ini kan tadi seperti ini ya rumusnya ya. Solusi total merupakan penjumlahan antara solusi homogen dan solusi partikular. Solusi homogennya ini tadi, kemudian solusi partikularnya ini. Berarti tinggal ditambahkan ini, berarti plus X besar cos omega T min V. Jangan lupa X nya masukkan ke sini, kemudian V nya masukkan ke sini. Kemudian apabila kalian dikasih tahu kondisi inisialnya, misalkan pada saat T sama dengan 0 itu X sama dengan X0. Ketika T sama dengan 0 maka X dot sama dengan X dot 0. Kalian olah dari ini rumus tadi ini. Misalkan X pada saat T 0 sama dengan X0, ya udah kalian masukin aja nih T. T-nya sama dengan 0. 0 kali ini 0 kan, berarti E pangkat min 0. E pangkat 0 1, berarti X0. X0 nih. Kemudian cos omega D T min Pi 0, T-nya kita masukin 0. Jadi berapa? Cos 0 min Pi, berarti cos min Pi 0. Kayak gini kan jadinya kan. Ini. Kemudian untuk yang X0 ini kalian bisa turunin ya. Kalau ini kan tadi masih XT.
Kalau ini kan masih xt nih, ini xt. Oh, kegedean ntar. Kan masih xt. Nah, ini diubah jadi x dot 0. Ya sama, kalian turunin dulu ini persamaan ini semuanya sama ini diturunin terhadap t. Habis itu t-nya dimasukin 0. 0, di sini juga 0, 0. Maka dia akan dihasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa persamaan yang perlu kalian ingat ya, bahwa omega n atau undammed natural frequency itu rumusnya akar K per M. Kemudian ada zeta. Zeta ini merupakan perbandingan antara damping, nilai damping terhadap critical damping. Critical damping itu kondisi di mana sistem itu tidak teredam sama sekali gitu loh. Jadi ya teredam tapi hampir tidak teredam. Kritis gitu. Nah, perbandingan antara damping dari si sistem terhadap nilai kritisnya itu disebut dengan zeta atau damping ratio. Kemudian ada ini defleksi statik, deflection under the static force F0 per K. Kemudian ada frekuensi rasio omega sistem, frekuensi sistem dibanding dengan frekuensi naturalnya. Sedangkan omega D ini merupakan frekuensi terdamping gitu ya. Frekuensi dari sistem yang terdamping itu rumusnya seperti ini, akar 1 dikurangin zeta kuadrat dikali omega n. Ini omega nya di luar ya. Ya mungkin itu saja tentang pengantar dari materi response of damped system under harmonic force ya. Kita lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soal dari pembahasan tadi saya ambil dari buku ini ya, Shiniresu S. Rao, Mechanical Vibration. Kalian bisa cari sendiri. Soalnya cukup mudah sih sebenarnya. Kalian tinggal perlu memperhatikan satu persatu. Misalkan dari ini, consider a spring mass damper system with K sama dengan 4000 Newton per meter, M sama dengan 10 kg, dan C sama dengan 40 Newton second per meter. Find the steady state and total response of the system under the harmonic force. Ft sama dengan 200 cos 10T Newton and initial condition x0 sama dengan 0,1 meter dan x dot 0 sama dengan 0. Kita mulai dari apa aja yang diketahui ya. Berarti kita mulai dari diketahuinya dulu. Diketahui yang tertulis ada K itu 4000 Newton per meter. Kemudian ada masanya itu 10 kg. Kemudian ada C, dampingnya itu 40 Newton second per meter. Terus ada lagi harmonic force-nya itu sendiri ya, arti Ft itu 200 cos 10 T Newton. Nah, ada lagi nih initial condition-nya, x0 itu sama dengan 0,1 dan x dot 0 sama dengan 0. Oke, kita bahas satu persatu. Kita cari masing-masing komponennya ya. Komponen, misalkan kita mau nyari
x besar. Nah, x besar tadi rumusnya apa? Kita rewind kembali, refresh. X besar itu rumusnya apa? Di sini kan. Nah, ini dia. F0 per dalam kurung K min M omega kuadrat dikuadratin ditambah C kuadrat omega kuadrat di akar atau di pangkat setengah. Jadi X besar sama dengan F0 per buka kurung siku K dikurangin M omega kuadrat tutup kurung dikuadratin ditambah atau kurang tadi? Oh, ditambah C kuadrat omega kuadrat tutup kurung pangkat setengah atau akar. Bener ya? Oke. Yaudah, kita langsung masukin satu persatu rumusnya, nilainya. F0 kita mana coba? Kita ini ada punya F. Di mana ke F0 nya? Ya, itu di sini nih. Kan tadi rumusnya kita punya Ft sama dengan F0 cos omega T Newton ya. Nah, jadi si 200 ini analog dengan F0 ini. Jadi kita tulis 200. Nah, kemudian si omega ini analog dengan 10. Ya kan? Kita masukin nilai K 4000 dikurangin M. M itu adalah massa. Massanya tadi adalah 10 kg. 10 dikali omega dikuadratin. Omeganya dari 10 ya, ini dari analogi ini ya. 10 kuadrat tutup kurung dikuadratin, garisnya kurang panjang, dan ditambahkan dengan C. C kita tadi ketemu 40. Kasih tahu ya di soalnya, 40 dikuadratin ditambah omega kuadrat. Omega tadi 10 kuadrat tutup kurung pangkat setengah. Oke, langsung kita isi 200 dibagi 4000 dikurangin 10 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 dikali 10 1000. Masih dalam kurung ya. Kuadrat 40 kuadrat 4 kali 4 16. Ini kan 10 kuadrat 100. Sorry, ini bukan ditambah ya. Ini kan rumusnya dikali ya, bukan ditambah ini. Dikali ini. Jadi hasilnya berapa? 200. Kalian bisa hitung sambil hitung sendiri juga ya. 4000 kurangi 1000, 3000 kuadrat sama dengan
gunungnya 3000 kuadrat ya. Yang ini 1600 kali 100, 600 kali 100, 16, 160.000 ya. Ini ya. Udah deh, tinggal dijumlahkan, dioperasikan berapa. 200 dibagi 3000 kuadrat ditambah 160.000. Sorry, ini diakar dulu ya, ini diakar dulu. Berarti tadi 200 dibagi akar dari 3000 kuadrat itu ditambah 160.000. Ketemunya 0,06682 meter. Tolong dicek lagi ya kalian, sambil ngitung juga apakah benar hasilnya sekian. Jadi X atau amplitudo setelah terjadinya. Oke, kita lanjutin lagi. Setelah ketemu X, kita lanjut nyari Pi, ya kan? Kita lanjut nyari Pi. Kita lanjut nyari Pi. Pi itu kan tadi rumusnya tan inverse dari kita lihat lagi, C kali W dibagi K min M kuadrat, M omega kuadrat. C kali W, C kali omega maksudnya, dibagi K kurangin M omega kuadrat. Nah, udah tinggal masuk-masukin aja nilainya. Tan inverse dari C nya tadi kita ada 40, kemudian omeganya adalah 10 dibagi K nya itu 4000 dikurangin masanya 10 kali omega kuadrat. Omega itu tadi 10 ya. Sama dengan tan inverse dari 40 kali 10 itu 400 dibagi 4000 dikurangin 10 kali 10 kuadrat 0,13333. Kemudian kalian bisa gunakan kalkulator kalian sendiri menginverskan tan ini. Jadi inverse dari tan
sekian adalah sekitar 7,595. Ini masih dalam derajat ya, kalian perlu ubah dalam radian. Ini kalau diubah ke radian jadi 7,595 dibagi 360 dikali 2 V, sekitar, kalian bisa kan mengubah dari derajat jadi radian, tinggal ini saya kasih tahu caranya ya. Dan kita hapus dulu, hapus. Sama dengan berarti 7,595 dibagi 360 derajat dikali 2pi, karena 360 derajat itu 2pi radian ya. Jadi sama dengan kurang lebih sekitar 0,1. Coba kalian cek lagi di kalkulator kalian. Sekian ya, radian. Kemudian kita selanjutnya pakai tadi steady state and total response. Nah, kita cari steady state ya. Steady state tadi yang seperti saya bilang, steady state artinya dia solusi khusus atau solusi partikularnya. Berarti kita cukup menuliskan ininya saja. Nah, ini kita cukup menuliskan ininya saja. X tadi kita udah ketemu, kemudian V nya juga udah ketemu. Jadi steady response, steady state, yaitu X T sama dengan X besar cos omega T min V. X nya tadi kita ketemu 0,06, cos dalam kurung omega T, omeganya kita berapa tadi? Omega kita 10 ini ya, omega ya, omeganya 10 T dikurangin V, V nya kita tadi dapat 0,135,
1325 maksud saya, rad. Gitu ya. Inilah steady state responnya. Kemudian untuk mencari total response dan kemudian total responnya. Kemudian kita lanjutkan untuk total respon. Total respon itu kita tahu ya bahwa tadi total respon merupakan penjumlahan dari ini solusi homogen atau solusi transien ditambah dengan solusi yang partikular, solusi partikular nih. Nah, karena kita sudah memiliki initial condition ya. Kurang gede, bentar. Karena kita ada initial condition, yaitu ketika x 0 itu sama dengan berapa tadi? Cek lagi. Ini x 0 sama dengan 0,1 dan x dot 0 sama dengan 0. Jadi x 0 sama dengan 0,1 dan x dot 0 sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukin saja ke rumus ini. Nah, masukin ke rumus ini. Jadi sama dengan menjadi x 0 nya kan 0,1, berarti 0,1 x 0 cos P0 ditambah x cos P. X kan tadi kita sudah tahu kan, ini x nih, ini x 0,062 0,00066 ditambah bukan ditambah cos ini ya, cos P nya tadi itu ini, P nya kita ubah lagi aja pakai yang sudut ya, karena biasanya kalkulator tuh makanya sudut, makanya kita jadi cos bukan 0,1325 tapi cos 7,595. derajat. Oke, kalian tinggal pindah ruas. Kita tarik sini ya, tarik sini. Kita ganti di sini, jadi pindah ruas jadi x0 cos theta cos
P0 sama dengan kita pindah ruas jadi 0,1 dikurangin 0,680 66082 cos 7,595. Lihat hasilnya kurang lebih adalah, kita pakai kalkulator, 0,66082 cos 7,595 0,1 sorry, ini bukan 0,6 ya, 0,06 ini ya. Tipe saya 0,066 berarti ya udah 0,1 kurangi 0,066082 kali cos 7,595, kemudian 0,03497 kemudian untuk yang kedua, yang ini ganti warna ya. Oke, apa lagi ya, biru muda. Nah, kita kemudian yang kedua ini jadi x.0 sama dengan minus zeta. Zeta kalau kalian masih ingat itu di sini tadi ya. Nih, zeta adalah C per 2M kali omega n. Jadi minus C per 2M kali omega n, dan x0 cos V0 ditambah omega d x0 sin P0 ditambah omega x sin P. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita masukin aja semua simbol-simbolnya, masing-masing simbol masukin angkanya, kan tadi sudah diketahui ya. Kemudian ini ada simbol omega d. Omega d itu kan rumusnya 1 min zeta kuadrat kali omega n ya kan. Kalau kita ingat-ingat lagi nih, omega d adalah akar dari 1 dikurangin zeta kuadrat dikali omega n. Nah, sedangkan zeta itu kan rumus ini ya, ini zeta nih.
Ini minusnya nggak ikut lah ya. Ini zeta. Kita masukin ke sini. Ini zeta. Pokoknya masukin ke sini. Kemudian x0 diterusin ya, x0 sin pi, x0 sin pi ditambah omega x kali sin pi. Kan kita tadi udah tahu nilainya ya, omega nya 10, ini x nya ini 0,0 sekian, kemudian sin pi yaitu berarti sin sekian. Nah, didapatkan nanti seperti ini. Jadi x0 sin pi 0 ini ya, yang ini nih, ini sama dengan sekian. Nah, kita kan udah dapat dua nih. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Nah, gimana cara mencari x0 nya? Kita gunakan rumus Pythagoras. Ini kan gini, gambarannya seperti ini. Nah, dari segitiga. Segitiga ini tuh x0, ini tuh x0 cos pi 0, ini yang sin. Atau kebalik ya, samping sudut itu sin depan miring. Di sini ini benar sin ya. Ini x0. Nah, berarti sini tuh theta pi 0 ya. Berarti untuk mencari x0 kita perlu mengkuadratkan ini kan, berarti x0 cos pi dikuadratin ditambah x0 sin pi 0 kuadrat, dan jangan lupa di akar. Ini kurang jelas ya. Nah, jadi ketemunya berapa? Kalian bisa hitung sendiri, tadi kan udah nilainya ya, sekian, kemudian nilainya sekian, kemudian nilainya sekian, kemudian dimasukin ke rumus ini Pythagoras. Jadi hasilnya adalah, kita pakai kalkulator, berarti akar dari 0,034497 kuadrat ditambah x0 sin ini, yaitu ini 0,0 minus 0,000922 kuadratin sama dengan
0,034497 kuadrat ditambah minus 0,000922 kuadrat, kemudian di akar tentunya 0,34485. Bisa dicek lagi di kalkulator kalian kalau saya salah ngitung, mau dikoreksi nanti ya. Kemudian setelah mencari X0, kita cari sudutnya, yaitu Pi 0. Pi kita tahu ya, berarti tan inverse. Ya udah, tinggal tan inverse dari X0 sin Pi 0 X per X0 cos, gitu kan. Kan kita bisa coret, sorry, coretnya kurang bagus. Kita bisa coret pakai warna lain, kita bisa coret, nggak kelihatan, hijau deh. Kita bisa coret ya kan, jadinya sin per cos sama dengan tan inverse-nya ya. Tan inverse dari nilai X0 oh ini nggak perlu dicoret ya, ini aja tinggal masukin nilai ini deh, masukin nilai ini aja, nilai ini per nilai ini. Jadi ini tadi yang hijau-hijau nggak perlu dicoret. Nah, berarti sama dengan tan inverse dari 0,034497 bagi minus balik ya, kebalik ini yang 0, yang minus ya, 0,900 ini sekian ya, 0,0922, yang bawah itu 0,0344. Nah, dari perhitungan tadi kalian selesaikan sudah dan menghasilkan X0 sekian, kemudian Pi 0 itu sekian, ini dalam radian ya, minus 0, ini dalam radian. Nah, kemudian kalian balik lagi ke solusi totalnya. Solusi total kan ini tadi nih, solusi total. Nah, kalian tinggal masukin nilainya. Kalian udah punya X0, kemudian kalian udah punya Pi 0,
kemudian kalian juga udah punya pi, semuanya tinggal masuk-masukin aja. Zeta juga, omega n juga, kemudian omega d juga, x nya juga, tinggal masuk-masukin aja. Kan tadi udah ada nilai-nilai juga kan, zeta rumusnya gimana, omega n rumusnya gimana. Yang belum dimasukin kan ini doang kan, ini sama ini. Jadi x0 udah dapet, pi0 udah dapet, udah dimasukin ke sini. Itulah solusi totalnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang materinya cukup rumit, harus bolak-balik ya. Jadi saya mohon maaf kalau masih kurang paham, kalian memahaminya masih kurang jelas dalam memahami step-step dari yang saya jelaskan. Kalian bisa kontak ke saya aja barangkali kalau ada yang masih bingung. Saya ada di grup HMM kok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.